wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya, ketemu lagi di pembelajaran matematika. Nah, pembelajaran sekarang kita akan membahas inti dari bab yang telah kita pelajari selama ini, yaitu tentang EPB. Iya, anak-anak hebat semuanya, sebelum mempelajari pelajaran lebih dalam, semuanya diinstruksikan untuk mempersiapkan alat tulisnya, kemudian buku paket, agar anak-anak hebat semuanya bisa sambil melihat dan sambil mencatat. Mari kita langsung belajar tentang EPB. Nah, apa itu EPB? EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, jadi bahasannya masih tentang faktor. Masih ingat tentang arti faktor? Insya Allah ya, sudah paham semuanya. Nah, maksudnya ini adalah angka atau nilai yang paling terbesar yang bisa membagi dari suatu bilangan. Misalnya yang bisa membagi dua bilangan tertentu. Nah, kita lihat nih, ternyata cara untuk mencari bilangan EPB itu ada 3 metode, yaitu yang pertama adalah metode tabel. Metode yang selama ini kita pelajari. Kemudian ada pohon faktor, metode yang sudah lama sekali. Kemudian ada metode pagar. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas metode-metode ini lebih lanjut. Nah, yang pertama, untuk mencari EPB atau faktor persekutuan terbesar dari metode tabel. Nah, metode tabel ini, cara mencarinya itu pertama-tama kita harus mengetahui faktor persekutuan. Kan EPB itu ada 3 huruf, EPB. Kita harus memahami 2 hurufnya dulu, atau faktor persekutuannya dulu. Faktor persekutuan itu artinya nilai-nilai dari faktor yang dimiliki oleh kedua bilangan. Untuk lebih paham lagi, mari kita lihat contoh faktor persekutuan dari 16 dan 18. Nah, seperti biasa kita buat tabel. 16 ini didapat dengan membagi 1. Hasilnya ada 16. 16 dibagi 2. Kemudian hasilnya 8. 16 dibagi 4. Hasilnya adalah 4. 16 dibagi 8, hasilnya 2. Dan yang terakhir 16 dibagi 16 dibagi 1. Pengerjaannya masih sama seperti faktor yang kita pelajari sebelumnya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa mengetahui faktor dari angka 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Sudah ya ketemu faktornya. Kemudian kita akan mencari faktor 18. 18 dibagi 1 sama dengan 18. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 18 dibagi 3 hasilnya 6. 18 dibagi 9 lagi hasilnya 2. Kemudian 18 dibagi 18 hasilnya 1. Kalau sudah seperti ini, kita bisa mengetahui faktor dari 18 ini, yaitu 1, 2, 3, 9, dan 18. Nah, kalau kita sudah mengetahui faktor-faktor dari 16 dan 18, kita mencari faktor persekutuannya dulu. Coba lihat faktor yang dimiliki oleh kedua angka tadi. Coba faktor yang sama itu di angka berapa saja? Coba dilihat, iya, 1 dan 2. Berarti kalau faktornya sama itu disebut dengan faktor persekutuan. Jadi faktor persekutuannya adalah 1 dan 2. Kalau sudah mengetahui faktor persekutuannya, kita langsung menentukan faktor persekutuan terbesar dengan cara melihat nilai yang paling terbesar dari faktor persekutuan tadi. 1 dan 2. Nilai yang paling terbesarnya adalah berapa?
Iya, adalah 2. Jadi, FEB dari 16 dan 18 adalah 2. Sudah mengerti? Insya Allah. Kemudian kita masuk ke metode selanjutnya, yaitu metode pohon faktor. Metode yang sudah sangat lama sekali ada di pembahasan matematika FEB. Nah, jadi kita bisa melihat nih perbedaan dari metode pohon faktor dan metode pagar. Kalau metode pohon faktor ini berbentuk seperti pohon. Harus diingat, dua metode ini memiliki aturan yang hampir sama, yaitu kalau metode tabel kan bisa menggunakan nilai yang bukan bilangan prima. Kalau metode pohon faktor dan metode pagar itu harus bilangan prima. Nah, kalau metode pagar seperti ini bentuknya. Untuk lebih paham lagi metode pohon faktor dan metode pagar, mari kita bahas dengan contoh. Tentukan FEB dari 40 dan 36. Kita mengerjakan dengan menggunakan metode pohon faktor. Nah, kita tulis 40. Kemudian dibagi berapa tadi? Harus bilangan prima paling terkecil, yaitu 2. Apakah bisa? Bisa. Hasilnya 20. Kemudian 20 lagi dibagi 2. Hasilnya berapa? 10. Kemudian 10 dibagi lagi bilangan prima terkecil, 2. Hasilnya 5. Kalau 5 itu tidak bisa dibagi bilangan prima selain angka 5. Berarti dibagi berapa? 5. Hasilnya 1. Yang selanjutnya adalah 36. 36 apakah bisa dibagi bilangan prima terkecil yaitu 2? Bisa. Hasilnya 18. 18 dibagi 2, hasilnya 9. Nah, untuk 9, apakah 9 bisa dibagi 2? Tidak. Nah, kalau tidak bisa, berarti kita masuk ke bilangan prima yang selanjutnya, yaitu 3. Berarti 9 dibagi 3, hasilnya 3. Karena 3 adalah bilangan prima, berarti 3 hanya bisa membagi bilangan itu sendiri. Nah, kalau sudah terlihat pohon faktornya, kita tinggal menuliskan pembagi-pembagi yang dimiliki oleh faktor dari setiap bilangan. Berarti faktor dari 40 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Tulis di sini ya. Sudah ditulis, 2-nya kan ada 3, kita bisa tulis dengan 2 pangkat 3. Kenapa 3? Kan 2-nya ada 3. Begitu, dikali 5. Kemudian, faktor dari 36. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. 2-nya ada 2. 3-nya juga ada 2. Berarti kita tulis 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mencari faktor yang terdapat dari dua bilangan tadi yang memiliki nilai yang sama. Coba lihat, nilai yang sama itu ada angka 2 ya? Tapi jumlah angka 2-nya itu, kalau yang atas itu ada 3, yang bawah itu ada 2. Berarti angka 2 yang sama dari 40 dan 36 itu jumlahnya cuma ada 2. Kita tulis 2 dikali 2. Hasilnya 4. Jadi FEB dari bilangan 40 dan 36 adalah 4. Yang selanjutnya, 2 contoh. Kita cari menggunakan metode pagar. Jadi kita tulis bilangannya. 27, kemudian 18. Nah, bilangan prima terkecil itu kan 2. Tapi apakah bisa 27 dibagi 2? Ternyata tidak. Hasilnya akan koma, artinya bilangannya tidak habis. Jadi, kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 27 dibagi 3 bisa kan? Hasilnya 9. Kemudian 18.
Yang ini 18 dibagi 3 hasilnya 6. Selanjutnya, 9 dan 6 bisa dibagi angka berapa? Dibagi angka bilangan prima 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kenapa disimpannya di bawah? Karena dua bilangan ini sudah menjadi bilangan prima, artinya tidak bisa dibagi lagi. Jadi penempatannya bukan di atas tapi di bawah. Nah, kalau sudah seperti ini gampang sekali. Kita tinggal melihat angka-angka pada tabel yang paling pinggir ini. Nah, angka yang paling pinggir ini adalah angka yang bisa kita sebut sebagai EPB. Jadi, EPB dari 27 dan 18 adalah tinggal mengkalikan nilai yang paling ujung ini. 3 dikali 3 hasilnya 9. Nah, sudah paham? Biar lebih paham lagi, kita lihat contoh yang kedua. 24 dan 60. Kita tulis, kemudian 24, 60 bisa dibagi bilangan prima berapa? Yang paling terkecil dulu ya, 2. 24 dibagi 2 bisa kan hasilnya berapa? 12. Kemudian 60 dibagi 2 hasilnya berapa? 30. 12 dan 30 dibagi bilangan prima berapa? Yang bisa nih dibagi bilangan prima 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Masih bisa dibagi. 6 dan 15 bisa dibagi bilangan prima berapa? Kalau 2, 6 masih bisa dibagi. Tapi kalau 15 tidak bisa membagi angka 2. Jadi bilangan prima selanjutnya kita tuliskan yaitu 3. Karena kalau 3, 6 dibagi 3 itu bisa, 15 dibagi 3 juga itu bisa. 6 dibagi 3 itu berapa? 2. 15 dibagi 3, 5. Karena dua bilangan ini sudah menjadi bilangan prima, jadi tidak perlu kita tuliskan di pinggir, kita tuliskan di bawah. Nah, kalau sudah dapat, kita tinggal melihat sisi yang paling ujung dari tabel. Ini adalah bilangan prima. Ini adalah EPB dari 24 dan 60. Kita tinggal mengkalikannya saja. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Mudah kan? Insya Allah mudah ya. Nah, kalau anak-anak hebat semua masih kurang paham, boleh diulang lagi dari metode yang pertama. Nah, ternyata sudah sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih anak-anak hebat. Tetap semangat, semangat, dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.